Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Sana. Kencana ya. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Maulana dari program studi pendidikan agama Islam kelas A dengan NIM 22481039. Jadi video ini saya buat untuk melengkapi tugas saya UAS dari mata kuliah Ulumul Hadis. Yang pertama yaitu judul yang dengan judul pengenalan kitab-kitab hadis dan penyusunannya. Kemudian kita masuk di bab pertama di pendahuluan, yaitu latar belakang. Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, berfungsi menjelaskan isi Al-Quran, mengatur tata cara ibadah, dan membentuk hukum Islam. Segala sesuatu. Yang kedua, bab kedua, pengertian dan urgensi hadis. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, persetujuan maupun sifat beliau. Kemudian urgensinya, urgensi dari hadis tersebut yaitu menjelaskan Al-Quran menjadi sumber hukum kedua, landasan akhlak dan perilaku, memperkuat hukum dalam Al-Quran, dasar keilmuan Islam, dan yang terakhir sebagai sumber sejarah Nabi dan perkembangan syariat. Kemudian klasifikasi kitab hadis. Kitab Sahih. Yang pertama, kitab Sahih yaitu memuat hanya hadis Sahih. Misalnya itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian ada kitab Sunan, yaitu disusun berdasarkan bab fikih, berisi hadis hukum. Contohnya itu misal seperti Sunan Abu Daud dan juga At-Tirmizi. Dan terakhir ada kitab Musnad yang disusun berdasarkan nama sahabat perawi. Misalnya itu Musnad Ahmad bin Hambal. Kemudian lanjut di sejarah kodifikasi hadis. Masa pembukuan besar hadis yaitu pada abad kedua dan abad ketiga Hijriah. Yang pertama, abad kedua Hijriah itu munculnya kitab-kitab musannaf. Tokoh pentingnya itu contohnya seperti Imam Malik dengan Al-Muwatta, dengan kitabnya yang terkenal Al-Muwatta, dan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian pada abad ketiga Hijriah munculnya kitab As-Sittah atau 6 kitab pokok hadis. Inilah masa keemasan kodifikasi hadis. Para ulama menyusun kitab berdasarkan metode penyaringan hadis sahih. Kemudian sejarah kodifikasi hadis. Kemudian sejarah kodifikasi tadi. Kemudian juga ada Imam Bukhari, yaitu dengan kitabnya Sahih Bukhari. Ya, ada juga Imam Muslim dengan kitabnya Sahih Muslim, Abu Daud dan Sunan Abi Daud, Tirmizi dan Sunan At-Tirmizi. Juga kitab An-Nasai, Sunan An-Nasai, juga Ibnu Majah dengan Sunan Ibnu Majah. Kitab Kutub As-Sittah menjadi standar keenam kitab tersebut adalah menjadi standar referensi hadis dalam dunia Islam Sunni. Ulama kemudian melakukan penelitian lanjut atas sanad dan klarifikasi hadis dari kitab-kitab ini. Kemudian yang terakhir, bab 3, pengenalan kitab hadis dan metodologi penyusunan menjadi
dasar penting dalam studi Islam, khususnya bagi pelajar agama. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.